Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, tetap sehat, tetap berbahagia dan selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah selalu mampir di channelnya Lucia Sutrisno yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari Minggu ini tidak seperti biasanya ya. Biasanya kalau hari Minggu saya tidak upload video, cuma karena minggu depan, nggak minggu depan banget sih, ini tanggal berapa ya sekarang? Oke, paling tidak, tanggal 29 Mei sampai 22 Juni itu ada fenomena yang namanya Merkuri retrograde. Nah, apa sih Merkuri retrograde itu? Untuk video yang ini khusus saya ngomongin tentang Merkuri retrograde. Nanti saya buka juga kartunya untuk 12 zodiak, tapi nggak banyak-banyak, nggak panjang-panjang. Cuma saya mau ngomongin dulu untuk kalian yang mungkin baru di channel saya. Kalau yang udah lama pasti udah tahu Merkuri retrograde itu biasanya terjadi 3 kali dalam 1 tahun. Dan ini kemarin Januari itu udah yang pertama, dan yang ini Merkuri retrograde yang kedua di tanggal 29 Mei sampai ke 22 Juni. Dan untuk kali ini Merkuri retrograde-nya ada di saat Gemini sedang ada gitu ya, bulannya si zodiak Gemini. So untuk kalian yang berzodiak Gemini, silakan kalian berhati-hati ya, waspada, karena biasanya yang terimbas itu adalah zodiak yang pada saat retrograde itu berlangsung ada gitu ya, karena ini adalah bulannya si Gemini. So untuk kalian yang Gemini waspada aja. Ini berkaitan dengan komunikasi. So kalau kalian ngomong ya mesti dipikir gitu ya, jangan sampai salah ngomong, karena biasanya dampaknya akan ada gitu, akan terjadi, terutama buat kalian yang punya chart Gemini di dalam hidupnya. Tapi nggak cuma Gemini aja, karena biasanya satu orang itu di dalam chartnya pasti ada juga nyerempet ke Gemininya gitu ya, atau mungkin ada yang strongly Gemini di dalam chart hidupnya walaupun zodiaknya bukan Gemini. So berhati-hati juga untuk kalian semua. Menurut saya sih idealnya kita semua ya, nggak peduli apapun zodiaknya, kita tetap berhati-hati bicara, berhati-hati berkomunikasi, juga berpengaruh ke gadget, ke teknologi ya. Kalau di periode retrograde itu ada sedikit gangguan di teknologi ya, itu termasuk fenomena alam juga. Kelihatannya aneh ya, atau ya masa sih teknologi berhubungan dengan astrologi gitu ya. Tapi ini kan juga ilmu perbintangan ya, astronomi juga, karena Merkuri itu kan, Merkurius itu, planet Merkurius itu kan ada di tata surya kita gitu. Kenapa disebut Merkuri retrograde? Karena pada saat itu berlangsung si planet Merkurius ini terlihat mundur. Terlihat mundur bukan berarti benar-benar mundur, kan biasanya dia pasti maju dong untuk berotasi ya, berotasi mengelilingi matahari, atau dia sendiri juga berotasi si planet tersebut. Tapi pada saat fenomena Merkuri retrograde ini berlangsung, dia mundur. Dan nggak cuma Merkuri sih yang punya retrograde, Jupiter juga ada, Jupiter retrograde. Tapi entah kenapa Merkuri retrograde biasanya lebih dilihat atau lebih diwaspadai karena ini berhubungan dengan komunikasi. Bagaimanapun makhluk hidup di dunia ini itu berkomunikasi satu sama lain, ya kan? Makanya itu terlihat sangat penting. Jadi pada saat Merkuri retrograde ya bersiap-siaplah kalian, terutama yang punya Gemini di chart hidupnya atau zodiak Gemini. Mungkin akan terjadi sesuatu hal, ya hati-hati aja, kita semua juga harus hati-hati menjaga
ucapan kita, jaga kata-kata kita supaya tidak menjadi bumerang bagi kita sendiri. Jadi, buat saya sih segala sesuatunya harus disampaikan secara positif supaya nanti kembalinya positif juga ke dalam kehidupan kita, gitu ya. Oke, kalau ada yang tanya sama saya, gimana dengan full moon, gimana dengan fenomena alam yang lain? Ya iya sih, pasti berpengaruh kepada kehidupan, cuma kalau kita berpatokan dengan itu terus, hidup kita jadi nggak jalan, terus kita juga ngerasa, kok gini banget gitu, terus, kenapa ini tidak adil, kenapa ini terjadi dalam hidup gitu. Ya nggak gitu juga sih ya, teman-teman, kalau, kalian bertanya apakah hidup saya baik-baik saja, saya harus mengakui bahwa hidup saya juga tidak baik-baik saja. Hidup saya sama dengan kalian, naik turun, kadang di bawah, kadang di atas, never flat, nggak pernah begitu aja ya, stabil gitu, nggak pernah. Justru menurut saya tidak enak atau tidak nyaman tidak nyaman, tidak, menarik kalau hidup kita itu flat, kalau hidup kita itu lurus-lurus aja. Harus ada naik turunnya dan itu harus disingkapi dengan selalu positif. Bisa, gampang, enggak. Enggak manusiawi kalau kita bilang itu enggak mudah. Begitu juga dengan saya, walaupun saya bisa baca tarot, bisa baca pesan lewat tarot, kadangkala juga seringkali juga saya bisa tahu apa yang akan terjadi, bahkan saya menangis sebelum hal itu terjadi, tapi apakah saya bisa menahan itu? Tidak bisa, karena, ada kuasa yang jauh lebih besar dan saya hanya manusia biasa, sakit kalau dicubit, berdarah juga kalau terluka, ya kan? Jadi nggak ada yang bisa menahan apapun itu yang memang sudah digariskan dan udah terjadi dan itu saya sadari betul. Jadi saya ingin juga kalian, bersama saya sama-sama kita menghadapi kehidupan ini dengan apa adanya, dengan, legowo, hati yang terbuka, pikiran yang terbuka, nggak nggak selalu berpikir yang negatif dalam segala hal. Selalu aja positif karena kembalinya juga positif pun pada saat kita lagi terpuruk, pun pada saat kita lagi terluka, ya sudah dinikmati aja perjalanannya ya dalam tanda kutip, dinikmati. Oke, dan untuk, sekalian aja saya juga bilang untuk kalian yang, menghubungi saya bertanya tentang personal reading, kenapa saya tidak memberikan nomor WhatsApp, tapi melalui email atau, inbox di, Instagram. Karena memang kalau kalian menanyakan jadwal dan berapa, fee yang harus dibayar, silakan ke situ. Eee, yang saya kasih nomor WhatsApp adalah yang sudah fix untuk personal reading. Kenapa personal reading, berbayar dan, tapi saya tidak menjadikan itu, menjadi sumber mata pencarian karena saya sendiri, bekerja dan saya punya gaji. Kenapa berbayar? Karena hanya orang-orang tertentu yang memang memerlukan saja, yang bisa datang. Karena kalau saya buka free, dulu pernah saya buka free dan itu yang datang nggak karuan gitu. Ada segala macam pelakor lah, segala pebinor lah, apalah yang datang ke saya dan, minta reading-an dan bikin saya, wah, nggak bisa kayak gini nih, makanya terbatasi dan, sekali kalian, personal reading sama saya, kalian berada di dalam grup saya, dan kalian bisa menghubungi saya kapan aja karena tidak akan saya, hapus nomornya di, HP yang satu, bukan HP yang ini HP utama saya yang buat bekerja dan berinteraksi. HP yang itu memang khusus untuk tarot, jadi tidak selalu saya buka memang. Dan saya tidak ingin kalau ada apa-apa kalian langsung personal reading terus sama saya, apalagi masalahnya masih sama itu-itu aja. Kayaknya kalau kayak gitu saya ngerasa gagal, percuma, nggak bisa ngasih solusi gitu. Jadi personal reading itu nggak perlu selalu ya. Kalian ikutin aja alur kehidupan ini, nggak perlu
personal reading kalau memang tidak perlu. Kecuali ada beberapa juga yang ngerasa desperate, merasa nggak punya teman untuk berbagi, untuk mencari solusi. Karena kalau ngomong dengan orang yang dikenal justru dibully atau boro-boro dapat solusi malah dikasih tambahan beban gitu. Kamu sih gini, kamu sih gitu gitu ya. Sedangkan kalau ngomong sama saya sebagai orang yang nggak kenal secara pribadi, saya sama orang yang kenal secara pribadi aja nggak pernah judging ya, nggak mau menghakimi, apalagi orang yang nggak saya kenal. Saya juga tidak akan menghakimi. Saya hanya mencari solusi dari apa yang sedang kalian alami, gitu ya. Dan saya tidak ingin orang itu bolak-balik personal reading sama saya. Ya walaupun ada sih 1, 2 yang nggak cuma sekali personal reading, beberapa kali, tapi nggak harus seperti itu ya my dear. Teman-teman saya, kalian semua nggak harus seperti itu. Oke, balik lagi ke Mercury retrograde, coba saya buka ini ya, Fairy tarot cardnya untuk 12 zodiak satu-satu. Apa sih? Oh, oke. Ini Aries. Aries tepat loh, di Aries kartunya The Emperor. Aries, kemudian sebelahnya itu adalah Taurus. Aries, Taurus, Gemini, Cancer. Habis Cancer apa? Aries, Gemini, Aries, Taurus, Gemini, Cancer, and then Leo, Virgo. Lanjut dengan habis Virgo, Libra. Habis Libra, habis Libra adalah Scorpio. Habis Scorpio adalah siapa duluan ini? Habis Scorpio, di atasnya Scorpio apa? Sagittarius, Capricorn, Aquarius. Pas. Aquarius pas. Jadi yang pas ada Aries dan Aquarius, itu pas. Pas banget kartunya gitu. Oke. Dan yang terakhir Pisces. Oke. Untuk zodiak Aries, The Emperor. Mercury retrograde mempengaruhi orang Aries secara memang dia Aries. Orang Aries itu kalau berkomunikasi to the point, terus kekeh dengan pendapatnya, dan memang born to be a leader. So, pada saat Mercury retrograde ini jangan berubah, sudah tetap saja menjadi kalian yang Aries. Use logic and structure to increase your success. Get organized, a firm but compassionate leader. Oke. Tetap logis ya Aries, kalian tuh orang yang logis sebenarnya. Oke, memang dari sononya, oke. Tapi ya kadang-kadang terimbas juga dengan hal-hal yang di luar nalar, di luar logik. Tapi ya pesannya pada saat Mercury retrograde, pada saat kalian harus berkomunikasi dengan siapapun, use logic, get organized. Saya mengerti kalian selalu punya data untuk menyokong apapun perkataan kalian, so do it. Oke. Aries, selanjutnya Ten of Spring untuk kalian yang Taurus. Taurus, ask for help from other, all works and no play, being weighted down by too many responsibilities. Untuk Taurus yang masih punya banyak hal yang harus diselesaikan, jangan ragu-ragu minta bantuan orang. Kalian kadang-kadang mager, nggak mau bergerak, nggak mau minta bantuan orang. Bisa dilakukan sendiri, bagus, nggak apa-apa. Tapi sekali-sekali minta bantuan orang nggak ada salahnya. Oke Taurus, lanjut dengan The High Priestess, ini untuk Gemini. Halo Gemini, ini retrograde-nya pas ada di bulan kalian. So, hati-hati berucap, hati-hati berkomunikasi ya. The High Priestess bicara tentang trusting your intuition. So, percaya dengan intuisi kalian Gemini.
Careful reflection before taking action sih. Hati-hati. Segala sesuatunya sebelum taking action, hati-hati ya. Jangan gegabah. Oke. Hati-hati itu yang penting. Insight that come through meditation. Ini disuruh meditasi karena mungkin salah ngomong nanti, salah komunikasi bisa berimbas. Jadi apa ya? Ya susah aja gitu untuk kalian Gemini, oke? Five of Winter ini untuk si Cancer, oke? Five of Winter Cancer. Cancer itu kalau komunikasi biasanya suka ditekan dalam-dalam apa ya? Suka nyembunyiin sesuatu ya, nggak mau terus terang. Oke, fine, nggak apa-apa kalau nggak usah diumbar. Kalau nggak mau diumbar, nggak usah diumbar. Oke, Cancer, yang penting tetap positif aja, oke? Walk away from dishonest association. Oke, kalau orang-orang yang nggak jujur, tinggalin aja, Cancer. Realizing that what you thought you wanted is in the best choice for your happiness. Oke, kalau emang itu berpengaruh kepada kebahagiaan kalian, mau ditinggalin, tinggalin aja. Nggak usah, nggak enak hati. Nah ini nih, untuk Cancer kebanyakan nggak enak hati ya. Something that's not worth the effort. Ya, effort kalian terlalu banyak untuk hal yang sebenarnya tidak buat kalian. Oke, lanjut dengan si Leo. Oke, Prince of Autumn untuk Leo ini energinya tanah, so energinya masih stabil ya. Kalau sorry tadi saya lupa, untuk si Taurus energinya api, so agak emosional. Untuk si Cancer itu energinya tadi udara, juga agak moody ya. Yang Aries sama Gemini itu major arcana, jadi jelas sudah saya katakan tadi. Oke, lanjut ke Leo. Cautious but wise action, meticulous attention to detail, kindness to others. Untuk kalian yang Leo, terutama selama Mercury retrograde ini berlangsung, be kind to others ya, berbaik hatilah kepada orang lain, kemudian attention to details, apapun itu jangan langsung jump to conclusion, jangan langsung menjudge, jangan langsung menghakimi, langsung bilang ini pasti begini. Enggak ya, di research dulu, dianalisa dulu ya Leo, oke. Saya ada Leo-nya juga. Ada Seven of Summer, ini untuk si Virgo. No more procrastinating, your power comes from making a decision, confusion that arises from overanalyzing the option. Ayo Virgo, overanalyzing segala sesuatunya kan, tapi diminta untuk tetap kalem, nggak usah overanalyzing. Analisa boleh tapi nggak usah terlalu, nggak lebay ya. Yang penting segala sesuatunya bisa dikomunikasikan dengan baik, tenang aja, kalem. Nggak usah gini, aduh Mercury retrograde gimana nih, aduh full moon gimana nih. Nggak usah yang kayak gitu-gitu mah, itu namanya lebay, over analyzing. Nah itu dia. Oke. The Chariot untuk si Taurus, no, untuk si Libra. So the Chariot untuk si Libra, padahal ini energinya si Cancer. So energinya Cancer mempengaruhi si Libra. It's okay. Kalau tadi energinya si Sagittarius yang mempengaruhi Gemini. Ada, oke. Fine. Ya harus wise sih memang. Di Mercury retrograde terutama untuk Gemini. Saya harus ngulang-ngulang Gemini karena nih memang spesifik di bulannya Gemini si Mercury retrograde ini. Jadi yang terimbas adalah orang-orang yang punya Gemini di dalam chart hidupnya. Strongly ya, strongly. Yang nggak cuma sedikit-sedikit tapi yang benar-benar strongly. Mungkin di moonnya, mungkin di ascendannya, mungkin di Venusnya, yang seperti itu ya. Apalagi yang zodiaknya. Oke, lanjut ke Libra tuh kan. Saya mah muter-muter kalau ngomong. Oke.
Saya harap kalian melihat video ini secara penuh ya, bukan cuma pas zodiak kalian aja, karena dalam satu orang tuh chart hidupnya tuh ada beberapa sign di situ. Oke, so saya harap kalian melihatnya secara keseluruhan. I hope so. Okay, the Chariot, success that comes from dedication and self-discipline, celebrating your accomplishment, being the spotlight. Oke, untuk si Libra yang lagi jadi sorotan, kesuksesan kalian ditentukan oleh dedikasi kalian. So jangan males, jangan mager ya. Tetap aja berusaha untuk kesuksesan kalian, dan memang ada kesuksesan itu di masa-masa retrograde ini dengan kemampuan berbicara kalian yang cukup tenang, yang cukup mikirin, dipertimbangkan, itu adalah Libra. So mempertimbangkan segala sesuatunya, jadi silahkan kalian berkomunikasi dengan sesuai dengan diri kalian aja, maksudnya style kalian seperti itu, jangan berubah begitu aja. Oke, Ten of Winter untuk kalian yang Scorpio. The resolution of difficulties, a weight lifted off your shoulder, the end of addiction or codependency. Oke, untuk kalian yang Scorpio yang sedang ngerasa punya beban, nggak usah merasa terbebani, karena ini Mercury retrograde juga bicara tentang teknologi dan komunikasi. Kalau ada yang error di situ, nggak usah stres ya. Karena apapun beban yang kalian sedang tanggung itu akan terangkat nggak lama lagi gitu ya, in the near future. Okay, that's a good one. Two of Winter ini untuk Sagittarius ya. Ini juga energi udara, sama seperti si Scorpio tadi, energinya energi udara. Okay, indecision is holding you back. Make the choice that best for you rather than trying to please other. Feeling trapped between the intellectual and the emotional. Okay, untuk si Sagittarius yang sedang terperangkap. Aduh, maaf ya, saya bukan ngetawain, cuma kemarin tuh waktu saya bacain Sagittarius, kayaknya modelnya begini juga nih bacaannya ya kan, lagi emosional, terus kayak gini deh Sagittarius, terutama untuk bacaan di Mercury retrograde ini. Nggak usah trying to please other terus-terusan, nggak usah terlalu menyenangkan orang banyak, karena gimana pun kalian berusaha masih tetap ada yang nggak suka sama kalian. So yang penting kalian tetap positif, berkomunikasi dengan siapapun, sehingga segala sesuatunya ini berjalan dengan smooth, dengan lancar, dengan dan kalian bisa atasi segala masalah komunikasi. Oke, lanjut untuk Capricorn, ada Six of Winter, ini juga energi udara. Ampun, banyak banget udara nih di sini kan sih, banyak banget udara. 1, 2, 3, 4. Kenapa? Karena memang itulah Mercury retrograde memang sedikit banyak berpengaruh kepada emosi manusia juga ya. Kalau mantan pada balik, itu dia. Mantan pada balik bukan hanya karena baper, tapi karena ingin berkomunikasi, mengulang komunikasi di masa lalu gitu. Jadi ya karena retrograde mundur kelihatannya, jadi kayak menarik yang dulu tuh kembali untuk datang, dan itu kadang-kadang bikin emosional gitu. Kenapa? Karena kan nggak semua dari kalian ingin mantan balik kan, ada juga yang gak mau, ngapain sih dia balik lagi, nyebelin banget gitu kan. Oh ya, bukan cuma para mantan pacar atau mantan kekasih, mantan pasangan, tapi juga mantan teman, bukan mantan teman-teman di masa lalu yang nggak pernah berkabar, kucuk-kucuk berkabar. Nah itu tuh di Mercury retrograde biasanya kayak gitu terjadi ya. Oke, kita lanjut untuk si Capricorn. Positive change are on their way. A welcome relief from troubled times, traveling or relocation. Untuk kalian yang berzodiak Capricorn, ada perpindahan, mungkin perpindahan pergantian karir, perpindahan rumah, atau apapun itu yang bikin kalian stres.
segala sesuatunya yang seperti ini ya dikomunikasiin aja. Kalau memang terjadi perpindahan dan kalian harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain atau berganti sesuatu, berganti pasangan kah atau apapun itu ya, kalau memang itu membuat kalian stres, coba diredam dengan, oh kalian udah tahu ini akan bermasalah, terutama pada saat Mercury retrograde. So, jadi bahan pertimbangan aja untuk kalian ya, be aware di depan gitu kan. Oke, The Star untuk si Aquarius, which is The Star, memang ini adalah kartu kalian Aquarius, you are the star ya kan. Look to the future with hope and optimism, the power of faith to move mountain. Happy change that bring relief from challenging times. Oke, untuk kalian yang berzodiak Aquarius, kartu kalian muncul sama seperti kartunya si Aries. So, sebagaimana si Aquarius yang selalu menjadi the star dan pusat perhatian, ya udah pada saat ini terjadi, di-maintain aja cara kalian berkomunikasi dengan yang lain supaya tentu saja menjadi image bagus untuk kalian ya, apalagi untuk Aquarius yang memang menjadi public figure misalnya, atau menjadi panutan atau menjadi pemimpin di satu tempat ya, tolong komunikasinya lebih diperhatiin karena pada saat Mercury retrograde you are the star. Oke, sama seperti the emperor, si Aries, you are the emperor. So behave like kalian aja, be yourself aja ya, terutama untuk si Aries dan si Aquarius. Oke. Lanjut dengan yang terakhir, ini adalah si Pisces, Four of Summer, dan ini adalah energi air. Ini kayaknya satu-satu, oh enggak, ada juga energi air di situ untuk si mana nih, si Leo ya. Oke. Energi air untuk si Pisces itu bicara tentang maaf. Being distracted and failing to see a magical opportunity, taking someone or something for granted, discontentment with life. Oke. Untuk kalian yang berzodiak Pisces pada masa Mercury retrograde ini, jangan bergantung pada apapun seakan itu adalah memang seharusnya untuk kalian. Ya, banyak hal yang terlihat seperti itu, tapi hati-hati, jangan take it for granted. Jangan ngerasa ya udah kalau dia memang untuk saya selamanya. Nggak bisa gitu Pisces, harus di-maintain ya. Apalagi kalau kalian sudah mendapatkan yang terbaik. Terus kalian using itu, kalian manfaatkan itu. Nggak boleh gitu, nggak baik Pisces. Ya tetap aja be kind, tetap aja kalian harusnya nggak memanfaatkan situasi atau orang atau apapun itu. Nggak boleh. Saya kayak ibu-ibu nasehatin anak ya. Padahal saya yakin yang nonton ini sudah dewasa semua. So Pisces, ya udah mau ikutin kata-kata saya tidak oke, nggak ngikutin juga nggak apa-apa. Intinya Pisces, don't take it for granted. Apapun itu jangan merasa bahwa itu akan selamanya. Karena pasti ada momen-momen di mana hal itu berbalik dari kalian. Mungkin ada orang yang sayang sama kalian sia-siain, something like that ya. Atau sesuatu hal yang baik juga kalian sia-siain, jadi bukan cuma orang aja. Oke, baiklah untuk kalian semua sahabat-sahabat saya, subscriber saya yang setia menonton channel ini, makasih banyak. Hampir 15.000. Nanti kalau 15.000 saya kasih free reading untuk beberapa orang, nggak bisa semua, nggak tahu berapa nanti, tapi nantilah ya kalau beneran 15.000, karena itu angka cantik ya 15. Oke, tapi nanti saya sih cukup berterima kasih aja karena udah setahun ini
saya membuat channel ini dan, luar biasanya buat saya adalah di tengah kesibukan saya walaupun saya harus bangun jam 3 pagi untuk membuat konten, kadang-kadang ada kendala teknis, nggak ada suaranya dan lain sebagainya dan itu membuat saya sedih karena sudah bikin panjang-panjang tiba-tiba nggak bisa di-publish, jadi harus ngulang, ya itulah hidup ya, tidak selalu smooth, tidak selalu lancar, selalu bergelombang. So, untuk Merkuri retrograde kali ini nggak usah dicemaskan, jadilah diri sendiri saja, tetaplah positif dalam menghadapi segalanya, komunikasi apapun itu, sedih boleh, marah boleh, karena itu bagian dari emosi manusia, kalau enggak kita robot dong ya namanya, kita masih punya emosi, so tidak apa-apa. Nangis juga enggak salah, kan bersihin mata juga, ya nggak sih? Oke, tapi untuk kalian semua saya harap kalian tetap bersemangat dalam menghadapi kehidupan apapun itu. Tetaplah selalu berbahagia, Tuhan melindungi kita semua, memberkati kita semua dengan berkatnya yang tidak berkesudahan. Salam light, angel, and love. Kita ketemu lagi di video-video mendatang untuk masing-masing zodiaknya. Terima kasih dan bye now.